Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tursilawati NIM 21235. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab muhkam mutasyabih. Yang pertama, pengertian muhkam dan mutasyabih. Kata muhkam berasal dari isim maf'ul yang artinya menyempurnakan, menetapkan, memutuskan. Sedangkan secara istilah, muhkam adalah lafaz Al-Quran yang dapat diketahui maksudnya dengan jelas tanpa menimbulkan keraguan dalam memahaminya. Kata mutasyabih termasuk isim maf'ul yang berasal dari kata syabaha yang menjadi tasyabaha, yang artinya adanya keserupaan antara dua benda, kesamaan, samar, dan tidak jelas. Sedangkan secara istilah, mutasyabih adalah lafaz Al-Quran yang artinya samar dan sulit dipahami, tidak dapat dicapai maknanya dari sisi bahasa. Yang kedua, macam-macam ayat-ayat mutasyabih. Yang pertama, mutasyabih ditinjau dari pengetahuan manusia. Dibagi menjadi tiga, yaitu ayat-ayat mutasyabih yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali Allah. Yang kedua, ayat-ayat mutasyabih yang dapat diketahui oleh jalan pembahasan dan pengkajian yang mendalam. Yang ketiga, ayat-ayat mutasyabih yang dapat diketahui oleh orang yang ilmunya. Yang kedua, mutasyabih ditinjau dari lafaz dan maknanya. Yang pertama, ditinjau dari lafaz. Mutasyabih terjadi karena kosakata yang digunakan oleh Al-Quran tidak umum dipakai oleh bangsa Arab. Sedangkan yang mutasyabih ditinjau dari maknanya, disebabkan kandungan makna ayat yang berbicara tentang hal-hal yang gaib. Jadi, tasyabih disebabkan oleh kandungan makna ayat-ayat itu sendiri. Pendapat ulama mengenai muhkam dan mutasyabih. Yang menyebabkan kita membicarakan muhkam dan mutasyabih yaitu terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihatun fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab, yang artinya dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan ada ayat-ayat yang lain yang mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam batinnya ada kecenderungan kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat dari Al-Quran itu untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari jalan mentakwilkannya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Orang-orang yang dalam ilmunya berkata, kami beriman kepada Dia, semua itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal kuat. Quran Surat Al-Imran ayat 7. Ayat di atas menyatakan bahwa muhkam adalah imbangan mutasyabih sebagai orang-orang yang rasik ilmunya, yaitu imbangan orang-orang yang ada kesesatan dalam jiwanya. Para ulama sendiri menjadikan timbangan ini sebagai dasar untuk mendefinisikan muhkam dan mutasyabih. Ar-Raghib Al-Asfahani mengambil jalan tengah dalam menghadapi masalah. Beliau membagi mutasyabih dari segi makna ada 3 bagian. Yang pertama, bagian yang tidak ada jalan mengetahuinya. Yang kedua, bagian manusia menemukan sebab-sebab mengetahuinya, bagian yang terletak antara dua urusan. Para ulama menanggapi sifat-sifat mutasyabih mempunyai 2 mazhab. Yang pertama, mazhab salaf, yaitu mengimani sifat-sifat yang mutasyabih itu dan menyerahkan habitatnya kepada Allah. Yang kedua, mazhab salaf, yaitu mempertanggungkan lafaz yang mustahil sehingga makna yang layak
zat Allah. Sifat-sifat Allah dalam kenyataannya ada dua mazhab. Yang pertama, mazhab ibadi yang dinisbahkan kepada hambanya, yaitu rupa dan anggota-anggota tubuh. Yang kedua, mazhar hakiki yang dinisbahkan kepadanya. Sikap ulama terhadap ayat-ayat mutasyabih. Apabila pendapat-pendapat ulama berkenaan dengan ayat-ayat mutasyabihat tentang sifat-sifat Allah, maka secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok, yaitu menerimanya tanpa takwil dan menerimanya dengan takwil. Yang pertama, menerimanya tanpa takwil. Mereka yang menerima dan mempercayai begitu saja secara a priori ayat-ayat mutasyabih disebut aliran salaf. Mereka tidak mempermasalahkannya, melainkan menyerahkan maksudnya kepada Allah. Yang kedua, menerima dengan takwil. Ulama khalaf mulai abad ketiga Hijriah sudah mulai ada perubahan. Yang dulunya sedikit tidak boleh ditanyakan. Pada periode hal ini, ulama toleran dan berlapang dada dalam menghadapi pemikiran-pemikiran tubuh berkenaan dengan pemahaman ayat-ayat yang mutasyabih tersebut. Hikmah ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, ayat-ayat muhkam yang meliputi menjadi kemudahan bagi manusia untuk mengetahui arti dan maksudnya, mendorong umat Islam untuk segera mengamalkan isi kandungan Al-Quran, menjadi rahmat bagi manusia. Yang kedua, ayat-ayat mutasyabih. Ayat-ayat ini hanya diketahui oleh hakikatnya semata seperti ayat-ayat tentang masalah-masalah gaib. Menurut Az-Zarqani ada 5 hikmah diantaranya. Yang pertama, merupakan rahmat Allah bagi umat manusia yang lemah, sehingga tidak sanggup mengetahui sesuatu secara keseluruhan. Yang kedua, sebagai ujian bagi umat manusia. Yang ketiga, Al-Quran mencakup dakwah terhadap orang awam dan dakwah terhadap kaum intelektual. Yang keempat, sebagai bukti akan kelemahan manusia. Yang kelima, memberi peluang terjadinya perbedaan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat mutasyabih, kelompok kedua dan ketiga, merupakan ayat-ayat mutasyabih yang diketahui oleh siapa saja setelah mempelajarinya, seperti ayat-ayat yang lafadz gharib dan kalimatnya padat, luas, atau karena susunan kalimatnya, dan ayat-ayat mutasyabih tidak diketahui oleh orang awam, tetapi diketahui oleh para ulama yang mendalami ilmunya, memberikan kepadanya kita 5 manfaat, diantaranya menunjukkan mukjizat Al-Quran. Yang kedua, memudahkan untuk menghafal dan menjaga Al-Quran. Yang ketiga, mengungkapkan ayat-ayat mutasyabih lebih sulit dan lebih berat. Makin sulit dalam mengungkapkannya, semakin bertambah banyak pahala yang didapat. Yang terakhir, untuk mengungkap makna ayat-ayat mutasyabih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.